Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurrahma, NIM 2002354, Prodi Pendidikan Sentra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengisi dan menampilkan isi tabel 2 dimensi atau matriks pada pemrograman C++. Guna untuk memenuhi tugas pengantar coding dengan dosen Ibu Latifah Murshidah. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yang ke baris pertama, yaitu ada include. Nah, include adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode file header yang akan kita buat. Nah, di baris pertama, include ini diiringi dengan studio.h. Nah, include studio.h ini berfungsi sebagai standar input-output leader yang digunakan sebagai standar input-output yang berguna untuk fungsi keluaran. Lalu kita beralih ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini terdapat include chonyo.h. Nah, include chonyo.h ini berfungsi sebagai menampilkan hasil akhir pada program yang akan kita buat. Nah, lalu kita berlanjut ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini saya akan menjelaskan tentang main. Nah, main itu berfungsi untuk menentukan mana judul yang akan kita buat. Nah, di sini ada in main. Nah, in main seperti yang di layar. Nah, in main itu atau integer main berfungsi untuk fungsi utama sebagai starting program, sebagai fungsi, sebagai awal pemulai sebuah program. Nah, in main ini diiringi dengan tanda kurung. Nah, tanda kurung ini berfungsi untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan di fungsi. Nah, di tengah-tengah tanda kurung itu diisi dengan fungsi void. Nah, fungsi void itu sendiri yaitu sebuah fungsi dalam bahasa C++ yang disebut juga sebagai prosedur yang tidak mengembalikan nilai keluaran, yang secara istilah berarti kosong. Lalu kita enter. Nah, ke baris keempat. Nah, di baris keempat ini kita iringi dengan tanda kurung kerawal. Nah, ini merupakan tanda awal eksekusi program. Lalu kita berlanjut ke baris kelima. Nah, di baris kelima terdapat in A atau integer A. Ini merupakan suatu fungsi untuk mengelompokkan atau mengkonversi variabel yang isinya berupa bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Nah, di sini di baris kelima ini kita masukkan nilai in A-nya atau integer A-nya, yaitu berupa angka 3 kurung angka 3 kurung koma I koma J, dan tidak lupa di belakang angka integer A itu tanda titik koma, yaitu berfungsi sebagai tanda terminator akhir sebuah tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma pada coding. Nah, tanda titik koma itu tidak boleh dilupakan karena itu sangat penting. Lalu kita berlanjut ke baris ke-6. Nah, di baris ke-6 ini terdapat clasher atau clasher. Nah, clasher ini adalah perintah yang digunakan dalam C++ untuk mengosongkan atau membersihkan halaman sehingga pada halaman selanjutnya tampilannya kosong. Nah, clasher ini diiringi dengan tanda
kurung. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tanda kurung ini berfungsi untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan di fungsi. Lalu tidak lupa pula tanda titik koma di belakangnya, yang berfungsi sebagai terminator akhir atau sebuah tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma pada coding. Lalu kita berlanjut ke baris ketujuh. Nah, di baris ketujuh ini terdapat nilai A. Nah, nilai A itu adalah kurung 0 sama dengan 3 titik koma. A kurung 0 kurung 1 sama dengan 7 titik koma. A kurung 0 kurung 2 sama dengan 5 titik koma. Nah, lalu kita berlanjut ke baris ke-8. Terdapat nilai A pun A, yaitu A1 kurung 0 kurung sama dengan 4 titik koma, A kurung 1 sama dengan 2 titik koma, A kurung 1 kurung 2 sama dengan 1 titik koma. Lalu ke baris ke-9. Nah, di baris ke-9 terdapat nilai A kurung 2 kurung 0 sama dengan 8 titik koma, A kurung 2 kurung 1 sama dengan 3 titik koma, A kurung 2 kurung 2 sama dengan 1 titik koma. Nah, lalu kita berlanjut ke baris ke-10. Nah, di baris ke-10 ini terdapat for. Nah, for itu berfungsi atau adalah sebuah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk mengetahui berapa kali pengulangan yang akan kita gunakan. Nah, for itu diikuti dengan 3 ekspektasi. Nah, 3 ekspektasi ini dipisahkan dengan tanda titik koma setiap bilangannya, yaitu yang berfungsi sebagai penentu jalannya pengulangan yang memiliki peranan yang berbeda-beda. Nah, kita enter, kita masukkan lagi tanda kurung kurawal di baris ke-11 yang berfungsi sebagai tanda eksekusi awal sebuah program. Nah, lalu kita melanjut ke baris ke-12. Nah, di sini diiringi dengan tanda for lagi. Nah, ada tanda for lagi di baris ke-12. Nah, seperti yang saya jelaskan pada baris ke-10 tadi, for ini berfungsi atau adalah sebuah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk mengetahui berapa kali pengulangan yang akan kita gunakan. Nah, tidak lupa pun ada 3 ekspektasi yang mengiringinya. Nah, di dalam 3 ekspektasi ini dipisahkan dengan tanda titik koma yang bilangannya itu berfungsi sebagai penentu jalannya pengulangan yang memiliki peranan yang berbeda-beda. Nah, kita enter, kita lanjut ke baris ke-13. Nah, di baris ke-13 terdapat printf. Nah, printf ini berfungsi untuk menampilkan fungsi output fungsi yang diiringi dengan pernyataan. Nah, inilah pernyataan printf yang kita buat, yaitu kurung tanda petik %D. Nah, %D ini berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal pada program yang akan kita buat. Nah, %D saya lanjutkan dengan pernyataannya, yaitu kurung tanda petik %D tanda petik koma A kurung 1 J kurung dan tutup kurung lalu
tanda titik koma di belakangnya. Nah, lalu kita berlanjut ke baris keempat. Maksud saya baris ke-14. Nah, di baris ke-14 ini terdapat printf lagi. Nah, printf itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu berfungsi untuk menampilkan fungsi output, fungsi yang diiringi dengan pernyataan. Nah, beda dengan pernyataan di baris ke-13. Nah, di baris ke-14 ini pernyataan printf menggunakan garis N. Nah, garis N ini berarti garis baru. Nah, lalu kita enter ke baris ke-15 dan kita iringi dengan tanda kurung kurawal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tanda kurung kurawal ini merupakan tanda awal eksekusi program. Lalu kita beralih ke baris ke-16. Nah, di baris ke-16 ini terdapat gauge. Nah, gauge ini sendiri berfungsi untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter menahan layar sebelum ditutup. Jangan lupa tanda titik koma di belakangnya. Nah, tanda titik koma ini berfungsi sebagai terminator akhir atau sebuah tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma pada coding. Lalu kita berlanjut ke baris terakhir, yaitu baris ke-17. Lalu kita isi dengan tanda kurung kurawal. Nah, setelah itu kita klik compile. Nah, compile ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada program yang error atau apakah ada kesalahan terhadap program ini. Lalu kita klik compile. Nah, apabila compile itu tulisannya compile finish, berarti tidak ada program yang salah. Lalu kita running saja. Nah, di running ini kita disuruh untuk memasukkan nilai. Di sini saya akan memasukkan nilai 8, 4, 7. Nah, itulah hasil dari program yang saya buat tadi. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang program mengisi dan menampilkan isi tabel 2 dimensi atau matriks pada pemrograman Dev C++. Apabila penjelasan kurang paham, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.